least it started as a myth. A coward! Lama tak jumpa ya guys. Semoga masih betah dengan channel yang sederhana ini. Oke, kita langsung saja pada alur cerita menarik yang satu ini. Masedonia terletak antara Yunani dan Persia. Wilayahnya termasuk bagian dari Yunani, namun kota besar Yunani yang terkenal adalah Athena. Saat ini Masedonia dipimpin oleh Raja Philip. Istri Philip yang bernama Ratu Olimpiade berusaha menyembunyikan keberadaan putranya yang bernama Alexander. Saat ini Alexander berusia 5 tahun dalam asuhan yang ketat ibunya. Sekarang ini Ratu Olympias sedang berada di kamar bersama putranya itu. Ia menunjukkan seekor ular kepada Alexander. Ratu Olympias mengatakan pada Alexander meski ular diberi makan dan dipelihara bertahun-tahun, ia tetap akan berpaling darinya. Ratu Olympias juga bilang jika Alexander adalah putra dari Dewa Zeus. Philip sendiri memperlakukan istrinya sangat kasar dan ia juga menjuluki Ratu Olympias sebagai wanita barbar. Suatu ketika Raja Philip masuk ke kamar istrinya. Ia saat itu sudah sangat ingin menyalurkan syahwatnya. Karena perlakuan suaminya itulah Ratu Olympias selalu menolak keinginan suaminya. Philip pun bertindak secara kasar dan memaksa Ratu untuk melayani nafsunya. Mendadak Philip melihat Alexander ada di tempat tidur. Ia langsung murka dan mulai menyalahkan istrinya. Ia tak terima Ratu membesarkan putranya saat ini. Beruntung para pengawal dan pelayan Ratu berhasil melerai pertikaian itu. Di mata Ratu, suaminya saat ini tak lebih dari seorang pemabuk. Di usia 12 tahun Alexander dilatih cara bertarung. Ia bersama rekan-rekannya saat ini yang suatu saat menjadi orang terdekat di kerajaannya. Mereka nantinya adalah para jenderal petarung yang kelak akan berjuang bersama Alexander. Dalam latihan itu Alexander selalu saja dikalahkan oleh Hephaestion yang menjadi sahabat sejatinya. Selesai pertarungan itu, pelatih meminta Alexander menghormati kekalahannya. Selain fisik, Alexander dan teman-temannya mendapatkan pengajaran dari Aristoteles yang didatangkan dari Athena Yunani. Hari itu Aristoteles menceritakan mengenai Persia yang sudah menguasai 1/5 dunia. Karakter orang Persia menurut Aristoteles sedikit biadab dan mengutamakan pengabdian. Beda dengan Yunani yang mempelajari mengenai indera manusia dan kesederhanaan. Lalu Alexander mengisahkan mengenai tokoh terkenal Yunani akan penaklukannya yaitu Achilles. Menurutnya selain keberhasilan dia, Achilles seorang yang arogan yang menyebabkan sahabatnya Patroklas terbunuh dalam pertempuran. Aristoteles juga mengajarkan tentang cinta antara laki-laki yang bisa memberikan kejayaan dan kemuliaan. Sementara menurut Aristoteles, wanita tak lebih dari seorang budak. Kecuali Dewi Pallas Athena yang merupakan dewi kebijaksanaan dan perang. Wanita dilahirkan bukan dari pinggang Zeus tapi lebih dari buah pemikirannya. Kemudian Aristoteles menceritakan sungai Nil yang mengalir dari Yunani melintasi Mesir, India, lalu kembali lagi ke Yunani. Alexander kemudian bertanya mengenai orang-orang besar yang melakukan penaklukan ke timur dan dianggap sebagai pemenang. Aristoteles tak bisa memberikan jawaban yang pasti tapi ia hanya bisa memberikan pesan agar berhati-hati akan obsesinya itu. Alexander kian bertumbuh dan bertumbuh. Saat itu Raja Philip ditawari seekor kuda gagah berwarna hitam. Di antara keramaian itu ada Ratu Olympias yang dihampiri Alexander serta duduk di sampingnya. Philip lalu berjalan mendekati kuda itu. Setelah begitu dekat nampaknya si kuda bertindak sedikit liar. Akhirnya Philip memutuskan untuk tak membeli kuda itu. Alexander yang menginginkan kuda itu mencoba meminta pada ayahnya. Philip menyanggupi permintaan itu asal Alexander mampu menungganginya. Tak menunggu lama Alexander pun segera mendekati kuda itu. Lama ia mencoba untuk berkomunikasi dan mencoba menjinakkannya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk naik ke punggungnya. Sambil setengah berbisik ia menamai kuda itu Bucephalus dan tak lama kemudian dengan sedikit hentakan ia pun berlari menaiki kuda itu. Sontak suara riuh, semua orang bergema seiring keberhasilan Alexander mengendarai kudanya. Philip ternyata sangat senang melihat Alexander berhasil menaklukkan kuda itu. Malam harinya Philip mengajak Alexander ke sebuah gua di Pella. Ia menunjukkan gambar dan tulisan dinding yang merupakan kisah-kisah orang sukses di Yunani. Mulai dari Prometheus yang berhasil mencuri rahasia api Zeus. Oedipus yang merobek matanya, membunuh ayahnya dan menikahi ibunya sendiri.
Jason yang pergi ke timur dan menikahi wanita barbar di sana. Philip kemudian berpesan pada Alexander untuk berhati-hati dengan wanita. Menurut Philip, wanita itu lebih berbahaya dari laki-laki. Lalu Philip melanjutkan kisahnya, dan ia pun menceritakan tentang Achilles, seorang pahlawan terbesar di Troy. Alexander sangat mengagumi tokoh yang satu ini karena memiliki keberanian dan berhasil membalaskan kematian sahabatnya Patroklas. Sayang, Achilles harus mati dalam usia muda meski dalam masa kejayaannya saat itu. Philip paham jika Alexander dibesarkan dalam ambisi ibunya saat ini. Philip sedikit menyalahkan istrinya karena tak mengajarkan penderitaan. Karena raja itu tak dilahirkan tapi terlahir dari penderitaan. Kemudian Philip melanjutkan kisahnya mengenai Herakles. Herakles berakhir dengan penghukuman dewa karena telah membunuh ketiga putranya. Menurut Philip, seorang raja harus mengerti bagaimana cara menyakiti orang-orang yang dicintainya sehingga timbul motivasi yang besar. Terakhir Philip mengatakan jika dalam tiap diri manusia ada kekuatan besar untuk mengalahkan dewa yang disebut Titan. Saat Alexander menginjak usia 15 tahun, ia menyaksikan ayahnya akan menikahi seorang gadis muda bernama Eurydice. Ratu Olympias meminta Alexander melihat kenyataan jika ayahnya tak menyayanginya. Ratu yakin jika suatu saat Alexander akan dikirim ke sebuah peperangan yang sulit. Dan saat itulah Philip akan mengumumkan siapa penggantinya yang tak lain adalah anak dari Eurydice. Alexander tak bisa menerima perkataan ibunya. Ia yakin ayahnya tetap punya rasa sayang kepadanya. Ratu Olympias terus meyakinkan Alexander ia adalah putra Zeus, bukan putra seorang pemabuk. Ia memiliki kebesaran yang dulu pernah diturunkan kepada Achilles. Ratu Olympias juga mengatakan jika Alexander saat ini dalam pengawasan Philip dan jika tak bertindak pasti akan dilenyapkan. Sebelum hal itu terjadi, Ratu Olympias akan melakukan segala cara untuk mencegah hal itu. Alexander tak bisa menerima perkataan ibunya, justru ia meminta pada ibunya untuk memperlakukan Eurydice sebagai sebuah keluarga. Suatu ketika dirayakan acara pesta setelah pernikahan Philip dan Eurydice. Ruangan itu saat ini dipenuhi oleh orang-orang terdekat Philip dan kerabat dari pihak Eurydice. Tak ketinggalan Alexander dan teman-temannya juga hadir dalam pesta itu. Mereka semua mabuk sepuasnya dan bersenang-senang dengan para wanita. Di depan Alexander, Philip saat itu sedang menyodomi seorang laki-laki bernama Pausanias. Setelah puas ia memberikan laki-laki itu kepada rekan-rekannya. Hal inilah yang memicu dendam pribadi pada diri Pausanias. Tiba-tiba malam itu Atalas, paman dari Eurydice, berkata dengan lantang jika keponakannya adalah Ratu Macedonia. Dan putra dari Philip dan Eurydice nantinya adalah pemilik tahta yang sah. Hal inilah yang menjadi pemicu pertikaian antara Alexander dan Attalus malam itu. Philip kemudian berdiri di atas meja dan melakukan pembelaan atas Atalas. Dari sini pertikaian berkembang antara Philip dengan Alexander. Philip meminta Alexander untuk meminta maaf kepada Atalas. Alexander tak mau melakukan hal itu karena Atalas telah berani menghina ia dan ibunya. Sambil berlalu Alexander berkata pada semua orang jika rajanya saat ini tak lebih dari seorang pemabuk. Pada tahun 336 sebelum Masehi akhirnya Philip berhasil menaklukkan Yunani. Berarti saat ini Philip telah berhasil menyatukan Yunani dan Macedonia. Hari itu tengah disibukkan akan penobatan Philip sebagai raja kedua wilayah itu. Di dalam arena penobatan tak dibolehkan seorang pun berlalu lalang di sana. Hanya pengawal kerajaanlah yang dibolehkan untuk berada di area itu. Saat itu yang menjadi pengawal raja adalah pasukan yang dipimpin oleh Pausanias. Melalui sebuah lorong, Philip meminta Alexander tak ikut dengannya. Meski saat itu Alexander merasakan bahwa ada gelagat tak baik. Perlahan Philip memasuki lorong dan berjalan menuju area penobatan. Baru saja keluar dari lorong itu, Pausanias langsung menghadapnya. Tanpa disangka-sangka, Pausanias sambil mencium raja, ia menghujamkan pisau ke tubuh Philip. Bersama robohnya tubuh Philip, Pausanias segera melarikan diri. Para teman dekat raja kemudian mengejar Pausanias dan menghabisinya saat itu juga. Tiba-tiba Hephaestion langsung mengangkat tangan Alexander dan meneriakkan Alexander sebagai raja baru menggantikan Philip. Ternyata teriakan itu disambut oleh orang-orang di sekitar tempat itu dan diikuti oleh semua orang yang menyaksikan di sana. Mereka pun kemudian menyematkan mahkota raja ke kepala Alexander. Setelah pengangkatan, Alexander kemudian mendatangi ibunya di kamar. Alexander meminta ibunya mengakui jika semua itu adalah akibat dari persekongkolannya. Ibunya lah yang mengatur semua ini. Ratu Olympias selalu mengatakan jika Alexander tak punya hubungan darah dengan Philip.
Alexander adalah anak dari Zeus yang akan mewarisi kejayaan seperti dianugerahkan kepada Achilles. Alexander adalah seorang raja agung bukan seorang jenderal seperti Philip. Alexander semakin paham jika ia dilahirkan hanyalah untuk memenuhi ambisi ibunya. Ratu Olympias kemudian membangkitkan semangat Alexander jika saat ini dalam waktu yang tepat untuk meraih kejayaan yang sesungguhnya. Ini adalah waktu mendapatkan emas yang besar, kekuatan dan penaklukan. Ratu Olympias mengatakan jika dunia ini sekarang adalah miliknya. Kemudian ia pun memeluk putra kesayangannya itu. Alexander pada usianya yang ke-20 ini telah menguasai Macedonia dan Yunani. Kini ia akan mewujudkan impiannya untuk menaklukkan Persia yang menjadi kerajaan terbesar saat ini. Persia sekarang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Darius. Alexander memulai pergerakan dengan membebaskan kota-kota di Asia Barat, lalu Mesir hingga akhirnya ia membangkitkan pertempuran melawan kerajaan Persia di dekat Babilonia. Pada tahun 331 sebelum Masehi di Padang Gaugamela, Alexander tengah menyiapkan pasukan untuk melawan Persia. Ia mengumpulkan teman-temannya untuk merundingkan strategi peperangan yang akan dilakukannya. Teman-teman Alexander waktu kecil kini menjadi pembesar kerajaan dan setia kepadanya. Antara lain Ptolemus, Philatos, Nearchus, dan sahabat sejatinya Hephaestion. Dari jenderal teman ayahnya yang saat ini mengikutinya antara lain Premenin, Cleitsus, Antigonus, dan Kretorus. Premenin semula tak setuju jika mereka harus menyerang secara langsung ke Persia. Tapi Alexander punya keputusan sendiri yang diikuti oleh teman-temannya. Cleitsus mengatakan sudah saatnya Alexander layak diberikan kesempatan mengambil keputusan. Sebelum peperangan dimulai, Alexander terlebih dahulu melakukan ritual penyembelihan sapi. Mereka berkeyakinan bahwa persembahan darah kepada dewa akan melancarkan misi mereka. Lalu Alexander menaiki Bucephalus dan memacunya ke arah para pasukan. Di depan barisan pasukan, Alexander memberikan semangat kepada mereka. Ia menceritakan bagaimana gigihnya perjuangan mereka sebelum-sebelumnya. Ia lalu mengatakan jika peperangan ini untuk kemerdekaan dan kejayaan sejarah yang akan diteruskan oleh anak cucu mereka. Setelah dirasa cukup, lalu Alexander memacu kudanya menuju formasi yang telah direncanakan. Tak lama kemudian perang dahsyat pun terjadi di tempat itu. Peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh Alexander karena Raja Darius melarikan diri ke arah pegunungan. Pada tahun itu juga Alexander kemudian memasuki gerbang kota Persia. Nampak di wilayah itu Alexander disambut meriah oleh semua orang. Ternyata banyak orang sangat mencintai Alexander di sana. Mungkin mereka meyakini Alexander akan membawa perubahan yang baik untuk mereka. Setelah melihat sendiri kemegahan dan indahnya kota Persia dalam hati Alexander meyakini bahwa Persia mudah ditaklukkan tapi sulit untuk ditinggalkan. Alexander sudah sangat lama mendambakan Babilonia adalah rumah kedua baginya. Saat memasuki istana Persia, kekaguman Alexander dan teman-temannya semakin menjadi-jadi. Mereka tak yakin jika Aristoteles pernah pergi ke Persia. Karena Persia tak seperti yang ia katakan saat ini. Memang Persia terkenal dengan perbudakan tapi mereka bukan masyarakat barbar yang tak mengenal kemajuan. Alexander yakin jika emas di wilayah itu bisa digunakan sampai 3 generasi nantinya. Alexander kini benar-benar membuktikan jika pencapaiannya melebihi raja-raja Yunani sebelumnya. Alexander cuma merasa jika bayang-bayang Raja Darius masih ada dalam benaknya. Ia merasa jika Raja Darius belum mati maka ia tetap sebagai raja. Saat Alexander memasuki sebuah ruangan, ia melihat banyak wanita berkumpul di sana. Mereka terdiam sesaat melihat kedatangan rombongan Alexander.
Alexander kemudian berjalan perlahan mengitari ruangan itu. Banyak para wanita mulai mencari perhatian kepada Alexander dan teman-temannya. Tak lama kemudian suasana ruangan itu berubah menjadi keakraban antara mereka. Alexander perhatiannya tertuju kepada seorang pemuda cantik. Ia pun segera menghampiri pemuda itu. Pemuda itu selama ini adalah gundik kesenangan para raja-raja. Ia bernama Bagoas dan saat ini ia mengabdi pada Raja Darius. Alexander bertanya pada bagian apakah ia menginginkan kebebasan. Ternyata Bagos lebih memilih mengabdi pada raja yang berkuasa saat ini. Tiba-tiba seisi ruangan menjadi hening karena kedatangan putri sulung Raja Darius beserta rombongan keluarganya. Mereka datang untuk menghadap Alexander dan menyerahkan nasib mereka. Alexander lalu menanyakan bagaimana ia harus memperlakukan mereka saat ini. Putri Darius yang bernama Stateria ini menjawab jika diperbolehkan ia ingin diperlakukan seperti putri raja biasanya. Lalu Alexander mengatakan jika Stateria boleh tinggal di istana itu selama ia menyukainya. Telah 3 bulan Alexander tinggal di Babilonia. Saat itu Alexander terus berkomunikasi dengan gurunya Aristoteles dan ibunya Ratu Olimpias melalui surat. Ratu Olimpias meminta Alexander berhati-hati dengan orang-orang di sekitarnya karena pengaruh emas yang banyak bisa membuat mereka menjadi buta. Terakhir dalam surat itu Ratu Olimpias meminta Alexander untuk membawanya ke Babilonia. Malam itu Alexander bercerita kepada Hephaestion jika ia selalu dihantui ketakutan kepada bayangan ibunya. Alexander juga mengungkapkan keinginannya untuk menyatukan semua wilayah taklukan dengan Babilonia. Selama ini jajahan Persia selalu diperlakukan sebagai budak oleh Raja Darius. Ia menginginkan kebebasan bisa dirasakan oleh semua orang di dunia. Tapi Alexander sadar jika para petingginya saat ini tengah mabuk kekayaan dan wanita. Hephaestion sangat memahami keinginan sahabatnya itu. Ia mengatakan akan mendukung Alexander hingga akhir. Lalu kedua sahabat itu pun berpelukan. Pada tahun 329 sampai 327 sebelum Masehi, Alexander melanjutkan pencarian Raja Darius sambil melakukan penaklukan daerah sekitarnya. 3 tahun lamanya mereka membawa pasukan yang besar dan memulai kejayaan. Hingga suatu saat mereka menemukan jenderal dari Raja Darius meninggal. Mereka mengira jika jenderal itu telah berkhianat pada rajanya hingga menerima hukuman seperti itu. Lalu Alexander melanjutkan perburuan melewati sungai Oxus sampai ke Sogdia. Hingga akhirnya terjadi pertempuran besar di Padang Siktia, yaitu daerah perbatasan antara Eropa dan Asia. Di sana Alexander banyak melakukan pertempuran dengan gabungan suku-suku setempat. Alexander akhirnya berhasil memenangkan peperangan itu, namun mereka juga banyak kehilangan pasukan waktu itu. Dari sinilah kemudian lahir keputusan yang kontroversial. Alexander memutuskan untuk menikahi putri suku Balek Bakteria yang bernama Roxanne. Alexander waktu itu berkeinginan mewujudkan perdamaian antara Masedonia dengan semua suku luar. Padahal Alexander punya pertimbangan untuk menambah jumlah pasukannya juga. Dalam sambutan pernikahan itu, Alexander mengatakan jika para penduduk suku luar akan mendapatkan pendidikan Yunani. Mereka juga akan mendapatkan pelatihan perang ala Yunani dan ditetapkan sebagai pasukan kerajaan wilayah Asia. Setelah pernikahan itu berakhir teman-teman Alexander banyak mengajukan keberatannya. Mereka menyayangkan keputusan Alexander menikahi Roxanne karena mereka lebih menginginkan Alexander menikahi wanita Masedonia. Alexander lalu menjawab jika suatu hari nanti ia juga akan menikahi wanita Masedonia. Tapi bagi mereka tak seharusnya wanita Masedonia dijadikan yang kedua. Seharusnya wanita Masedonia adalah ratu bagi Alexander. Lalu ketegangan memuncak saat Parmenin mengatakan jika Alexander tak menghormati dewa-dewa mereka. Alexander yang sedikit jengkel lalu meminta Parmenin membawa pasukannya pulang ke Babilonia. Alexander tetap pada keputusannya jika menikahi Roxanne adalah cara dia akan mengubah dunia. Lalu malam harinya diadakan pesta pernikahan. Ayah Roxanne mencoba meyakinkan Alexander jika putrinya akan bisa memberikan kejayaan lebih pada Alexander. Ia mengatakan jika putrinya sanggup membunuh demi Alexander. Kemudian ayah Roxanne memberikan hadiah berupa 2 ekor binatang buas pada Alexander, yaitu seekor macan kumbang dan beruang. Pesta pun dilanjutkan dengan tarian yang dibawakan Bagos dan para penari lainnya. Selesai pesta, Hephaestion mendatangi Alexander. Ia menghadiahi Alexander sebuah cincin matahari bulan yang dibelinya dari seseorang di Mesir. Matahari dan bulan adalah simbol persahabatan antara mereka. Ternyata pertemuan mereka saat itu menimbulkan kecemburuan Roxanne. Setelah ia melihat Alexander mencium Bagoas di pesta, kini Roxanne melihat kedekatan Alexander dengan Hephaestion.
Alexander berusaha meyakinkan Roxanne jika Hephaestion adalah sahabat terbaiknya. Lalu Alexander mencoba untuk mengajak Roxanne bercinta malam itu. Akhirnya dengan susah payah Alexander berhasil menenangkan hati Roxanne dan menghabiskan malam bersama-sama. Ratu Olympias terus mengirimkan surat pada putranya itu. Ia memperingatkan jika selama 7 tahun pemerintahan Alexander, para pembelinya semakin meningkat. Ratu Olympias meminta pada Alexander untuk membawanya ke Babilonia akan para pembenci itu merasakan kemurkaannya. Ia meminta Alexander segera kembali ke Babilonia atau memperkuat Masedonia. Suatu hari Alexander menyadari jika pelayannya saat itu menyiratkan gelagat tak baik. Ia lalu membuang minumannya dan segera menanyai pelayannya siapa yang punya rencana jahat kepadanya. Si pelayan lalu menjawab jika ia disuruh oleh Hermoles. Malam itu Alexander segera mengumpulkan teman-temannya. Dari Hermoles mereka mendapatkan para gerombolan persekongkolan itu. Dan yang sungguh di luar dugaan adalah mereka mengatakan jika semuanya adalah suruhan Philatos. Alexander lalu memutuskan untuk menghukum mati Philatos. Sebelum hukuman mati itu, Alexander dan teman-temannya menyiksanya lebih dahulu untuk mengetahui apakah Philatos ada hubungan dengan ayahnya Parmenin. Kemudian Alexander mengumpulkan teman-temannya dan mengatur rencana untuk Parmenin. Alexander lalu memutuskan untuk memerintahkan Kleitsus dan Antigonus karena mereka adalah generasi dari ayahnya dulu untuk berangkat menemui Parmenin. Mereka saat ini membawa surat yang ditulis Alexander untuk disampaikan kepada Parmenin. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari akhirnya Kleitsus dan Antigonus sampai ke tempat Parmenin. Parmenin langsung menyambut sendiri kedatangan sahabat-sahabatnya itu. Lalu Antigonus memberikan surat yang dibawanya ke Parmenin. Belum selesai membaca surat itu, Kleitsus langsung menikam tubuh Parmenin, hingga roboh. Kembali ke perjalanan Alexander. Saat ini Alexander meneruskan perburuan dan penaklukannya sampai ke daerah Hindukus. Setelah melakukan penggabungan dengan suku-suku sekitar, pasukan Alexander saat ini berjumlah 150.000 orang. Ekspedisi kali ini sudah seperti kerajaan yang berjalan. Mereka akan tetap menjelajahi kerajaan sekitar dan akan kembali lagi ke Yunani. Alexander sekarang ini tengah menyendiri di puncak sebuah gunung. Lalu datang Ptolemus ke tempat itu lalu mengajaknya berbincang-bincang. Ptolemus mengutarakan maksudnya jika sebaiknya mereka pulang dulu lalu meneruskan penaklukan kembali. Ptolemus banyak mendapat masukan dari para pasukan jika mereka telah rindu dengan kampung halaman dan keluarganya. Ptolemus juga mengingatkan jika Alexander punya rumah kedua yaitu Babilonia. Alexander ternyata punya jawaban sendiri. Semakin ia menginjakkan kaki ke wilayah batu, ia melihat itu adalah tempat barunya. Lalu Alexander meminta Ptolemus menyiapkan pasukan untuk segera melanjutkan perjalanan. Perjalanan panjang dan penuh dengan tantangan itu akhirnya membawa Alexander sampai ke daratan India. Sebuah negeri yang belum pernah dijajah dan ditaklukkan. Suatu ketika rombongan pasukan melintasi sebuah hutan di tempat itu. Mereka banyak dihadang oleh binatang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yaitu monyet. Krateros yang berada di garda depan memimpin pasukan membantai monyet-monyet itu. Hal itu merupakan pengalaman baru bagi Alexander dan pasukannya. Dalam perjalanan berikutnya, Alexander menjumpai banyak pertapa di tempat itu. Konon mereka sanggup hidup sampai 200 tahun lamanya. Belum reda keanehan-keanehan itu mereka alami, kali ini mereka menjumpai fenomena hujan yang sering turun dalam kurun waktu 2 bulan. Kendala itu dibarengi dengan adanya seragan ular-ular kecil yang mematikan. Akibatnya banyak dari pasukannya yang sakit dan meninggal di tempat itu. Setelah mendapatkan tempat yang lebih baik, malam harinya mereka mengadakan pesta. Tiba-tiba dalam pesta itu Kleitsus memulai pertengkaran dengan Alexander. Ia mengatakan jika selama 30 tahun mengabdi hanya mendapatkan tempat pembuangan alias pengasingan. Ia tak bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarga. Pertengkaran itu terus berlanjut hingga beberapa petinggi suku pergi meninggalkan tempat itu. Kleitsus terus menyalahkan Alexander yang hanya menuruti ego pribadinya. Tak ada artinya ia dulu menyelamatkan Alexander dalam pertempuran di Gaugamela. Ia menyalahkan Alexander yang menikahi wanita barbar dan tak menghormati dewa-dewa mereka. Puncaknya Kleitsus mengatakan jika Alexander adalah orang yang kejam dan lalim. Mendengar hal itu Alexander mengambil tombak salah seorang pasukannya dan secepat itu pula menikam tubuh Kleitsus. Akhirnya Kleitsus tewas saat itu juga di tangan Alexander. Setelah melakukan hal itu Alexander sangat menyesal luar biasa, ia merasakan pukulan hebat di hatinya dan dari sinilah ia mulai tak peduli dikatakan oleh orang-orang bahwa ia adalah seorang yang kejam.
Hephaestion mencoba menenangkan hati Alexander dengan mengatakan jika kekejamannya itu untuk memuliakan orang-orang itu sendiri. Namun ucapan Kleitsus bahwa ia adalah orang yang kejam sangat menancap di hatinya. Hingga sampailah Alexander dan pasukannya berhadapan dengan pasukan yang memiliki monster gajah. Para pasukan Alexander pun tengah bersiap di formasi tempurnya masing-masing. Dan tak lama kemudian pertemuan hebat pun terjadi di tempat itu. Akhirnya Alexander mengalami luka yang sangat parah dalam pertempuran itu. Para jenderal memutuskan untuk mundur dari arena pertempuran. Pada suatu pagi kemunculan Alexander sangat dinantikan oleh pasukannya. Dengan berjalan agak sedikit terlatih ia keluar dari tenda perkemahan. Alexander lalu berdiri di hadapan semua orang dan mengatakan jika mereka akan pulang sekarang. Keputusan itu disambut dengan perasaan senang semua orang. Lalu mereka menaikkan Alexander di punggung kudanya dan perlahan diarak melintasi barisan orang-orang itu. Sebelum pulang ke barat, Alexander mendirikan tonggak-tonggak sejarah di tempat itu. Lalu mereka menyusuri gurun Gradosian karena itu adalah jalan yang terdekat menuju Babilonia. Dalam perjalanan pulang itu mereka banyak juga yang meninggal karena keganasan alam. Akhirnya Alexander tiba dengan selamat di Babilonia. Hingga waktu berganti Alexander mencoba mengukir sejarah baru. Ia saat ini berkeinginan untuk membuat armada kapal. Ia lalu pergi menemui Hephaestion di kamarnya. Alexander sangat terkejut mendapati Hephaestion tengah sakit keras saat itu. Menurut dokter ia terkena tipus India. Alexander sangat sedih melihat keadaan Hephaestion saat ini. Alexander meminta Hephaestion untuk tetap bertahan. Ia akan kembali bersama dalam suka dan duka menjalani ekspedisi baru dengan kapal laut. Alexander kapal-kapal mereka akan segera berlayar ke tanah Arab pada musim semi ini. Lalu Alexander bercerita tentang penaklukan Sisilia dan Roma nantinya. Saat Alexander menoleh kepada Hephaestion, ternyata ia sudah memejamkan mata. Melihat gelas minuman Hephaestion yang di atas meja, Alexander timbul kecurigaan terhadap seseorang. Ia lalu bergegas menuju ke kamar Roxanne. Alexander lalu melampiaskan semua amarah dan tuduhannya kepada Roxanne. Roxanne yang terpojok karena dorongan Alexander mengatakan jika ia tengah mengandung putranya. Akhirnya pertikaian itu bisa dilerai oleh para pelayan di ruangan itu. Malam itu Alexander mengadakan pesta bersama teman-temannya. Seorang pelayan tanpa disadari Alexander membawakan minuman yang sudah dicampur dengan racun. Lalu Alexander tanpa ragu-ragu menghabiskan minuman itu. Lalu sesaat kemudian tubuhnya limbung dan akhirnya jatuh ke lantai. Keadaan Alexander makin hari semakin parah. Banyak teman-teman dan para tamu yang berusaha menjenguknya. Di sela sakitnya itu ia masih memimpikannya armada lautnya yang berlayar di musim semi. Di saat sekarat seperti ini, Bagaoslah yang senantiasa merawatnya. Hingga tibalah saat Alexander menghembuskan nafas terakhirnya. Roxanne datang sambil mengatakan jika 3 bulan lagi putra mereka akan lahir. Namun tak lama seseorang menarik Roxanne menjauh dari tempat itu. Para jenderal teman-teman Alexander memendam keresahan karena sepeninggal Alexander akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Nirkas mencoba menyakan siapakah yang akan menggantikan raja kepada Alexander. Tapi Alexander tak mampu bicara saat itu. Ia justru mengangkat tangan dan meminta cicinya dilepakan. Karena kondisinya sudah sangat lemah. Bersamaan jatuhnya tangan itu, cincin di jarinya jatuh ke lantai dan pecah. Pada tahun 323 sebelum Masehi bulan Juni mendekati umur 33 tahun, Alexander meninggal dunia. Hingga jasadnya menjadi perebutan para sahabatnya. Sebagian menginginkan di Masedonia dan sebagian lagi ingin jasadnya tetap di Babilonia. Ternyata kematian Alexander saat itu adalah kesepakatan bersama. Sebelumnya mereka merencanakan pembunuhan terhadap Hephaestion karena sahabatnya harus tewas lebih dulu sebelum Alexander.
Teman temanya ternyata sudah lelah dengan keputusan Alexander yang hanya menuruti ambisinya saja. Lepas dari semua itu, teman temanya tetap menuliskan sejarah kejayaan dan kemuliaan Alexander yang agung. Sekian kisah menarik kita kali ini. Semoga kita ketemu lagi dengan kisah menarik lainnya dalam waktu dekat. Jangan lupa subscribe-nya, dan sampai jumpa.